Salam God Lovers. Percaya Tuhan akan menuntun hidup kita. Mari datang ke hadapan Tuhan di pagi ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Evangelis Rivo Christian. Ya, saat ini saya ingin membahas tentang spiritual warfare atau perangan rohani, secara khusus bagaimana kita mengatasi kecemasan. Karena bagaimanapun juga kalau kita melihat di lingkungan di sekeliling kita, banyak orang yang mengalami kecemasan. Jadi apa kecemasan itu? Kecemasan itu merupakan masalah psikis yang banyak orang alami karena takut akan hari esok atau takut akan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tapi sesungguhnya belum tentu hal itu terjadi. Jadi bisa kita katakan bahwa kecemasan adalah suatu ketakutan yang berlebihan, dan ini mengganggu tidak hanya secara jiwa tetapi juga mengganggu kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, dan bahkan menyerang tubuh kita. Ya, kalau kita melihat di artikel, banyak orang yang merasa tegang, merasa gelisah, merasa sulit berkonsentrasi, dan mereka juga secara fisik mereka mengalami tegang, mereka mengalami sakit kepala, mereka mengalami kedinginan yang tidak tahu dari mana datangnya, karena itu merupakan efek dari rasa takut yang berlebihan sehingga tubuh merasakan ketidaknyamanan. Dan banyak orang di sekeliling kita merasakan seperti itu, dan mungkin juga Anda yang menonton program ini mengalami kecemasan, sehingga saudara bisa mengalami faktor-faktor fisik seperti merasa napas yang pendek, atau merasa nyeri perut, ataupun merasa berkeringat dingin, diare, dan segala macam. Itu merupakan suatu tanda-tanda di mana Anda merasa cemas. Oleh karena itu, sebelum saya lebih jauh berbicara tentang bagaimana kita mengatasi kecemasan, mari kita mendiagnosa secara pribadi apakah kita sedang cemas saat ini. Kalau God's Lovers mengalami tanda-tanda seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan di artikel kesehatan banyak sekali, Anda tinggal search bagaimana tanda-tanda kecemasan itu hadir dalam hidup kita, seperti apa gejalanya. Dan jika Anda mengalami hal itu, maka berarti kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sini saya ingin memberitakan kabar baik bahwa kita bisa mengatasi kecemasan tersebut. Ya, ayat pertama yang ingin saya bagikan
di dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku, ya Yesus, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat ini membuka pengertian bagi kita bahwa manusia seringkali mengalami ketakutan atau kekhawatiran atau kecemasan, sehingga kita berputar-putar dalam hal itu dan iman kita tidak bertumbuh sebagai orang percaya. Dalam edisi kali ini saya hanya ingin membatasi pembahasan tentang bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita cemas, dan di 2 bagian selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana langkah-langkah menyelamatkan diri dari kecemasan, dan pada bagian yang ketiga saya ingin berbicara tentang cara memerangi kecemasan ketika kecemasan itu datang menyerang kita. Nah, apakah kita sedang cemas saat ini? Seperti saya katakan di dalam pendahuluan tadi, ada beberapa gejala baik secara psikis, baik secara fisik, dan saudara-saudara bisa juga menanyakan dokter ataupun mencari di internet tentang sebab-sebab dan gejala-gejala cemas, seperti itu. Tapi saat ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita melihat kecemasan berdasarkan kata Alkitab. Dalam Matius tadi sudah jelas bahwa dalam hidup ini kita tidak lepas dari kecemasan, dan setiap orang akan berhadapan dengan rasa cemas sekalipun tidak disadarinya. Dan kekhawatiran itu tidak hanya perihal makan atau minum, tetapi kekhawatiran itu yakni tentang hidup ini dan tentang tubuh ini. Yang perlu digarisbawahi adalah banyak orang yang saat ini sedang takut dengan hidup dan tubuhnya. Bagi orang pada masa kini, secara khusus anak muda maupun orang tua, banyak yang merasa anxious atau merasa insecure dengan tubuhnya. Ya, selain itu di tengah-tengah masa ekonomi yang sulit saat ini, banyak yang cemas hingga tidak bisa tidur karena mereka memikirkan apakah mereka dapat makan besok hari, dan apakah mereka dapat menghidupi keluarga, istri, suami, anak-anak mereka. Ada pula yang memiliki ketakutan untuk menikah, ada juga yang takut untuk tidak mendapat pasangan hidup, ada orang yang takut untuk mati, ada juga orang yang takut adanya perang nuklir. Banyak ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal, namun begitu hebat menguasai banyak orang pada zaman ini. Ini adalah peperangan rohani, dan perang seperti ini seringkali lebih destruktif daripada perang fisik. Oleh sebab itu, pada saat ini saya ingin Anda mengecek diri Anda sendiri, apakah Anda sedang cemas, dan minta Tuhan menuntun Anda untuk Anda bisa lepas dari kecemasan tersebut. Dan puji Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, Anda bisa menemukan jalan keluar dari kecemasan Anda. Inilah akhir daripada video pertama tentang mengalahkan kecemasan, dan pada video berikutnya saya akan memberitahu kepada Anda apa kata Alkitab untuk kita mengalahkan kecemasan itu. Oleh karena itu, mari kita akhiri bagian ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, karena melalui program Words from Heaven ini, Tuhan memakai hamba-hamba-Mu untuk memberitakan kabar baik. Tuhan, saat ini Tuhan, kiranya Engkau menyelidiki setiap saudara-saudara kami, setiap God's lovers yang mengalami kecemasan. Tuhan, berikan mereka jalan keluar dan kelepasan. Dan biarlah melalui seri peperangan rohani melawan kecemasan ini, kami boleh mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.